Wahai para suami, ini bukan curhatan teteh kan? Bahkan kalau misalkan teteh melihat dari kutipan-kutipan beberapa referensi kitab, ini banyak sekali para ulama yang lebih menegaskan akan keindahan di dalam rumah tangga ini. Ya, ini bisa kita patut ambil pelajarannya. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa hak seorang istri itu adalah harus diberikan kelembutan dan tidak dibebani maksudnya tidak dibebani dari batas kemampuannya. Imam Ghazali menyampaikan bahkan ini termasuk haknya istri itu adalah diperlakukan dengan kelembutan. Kenapa bahasanya dengan kelembutan? Karena itu adalah sesuai dengan fitrahnya sang perempuan. Kalau fitrahnya perempuan itu lebih identik dengan hatinya, dengan perasaannya gitu. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan logika akalnya, maka pantas kalau laki-laki Allah berikan kesabarannya itu lebih besar daripada perempuan. Karena begitulah sifat perempuan. Hati itu mudah sekali untuk rapuh. Makanya harus dijaga penuh dengan kelembutan gitu. Jadi jangan melihat sang suami itu kepada istri kita itu melihat dari fisik luarnya aja. Kuat kok istri aku gitu ya, sehat kok istri aku, tanpa melihat akan perasaannya yang lebih dalam. Maka bahasa kata Imam Ghazali juga dengan penuh kelembutan. Imam Ibnu Qudamah juga menjelaskan di dalam kitab Al-Mughni bahwa tugas rumah tangga itu bisa menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab berdua antara pasangan suami istri tersebut. Dan ini sesuai dengan urufnya. Katanya maksudnya uruf itu tradisi ya, tradisi di daerah setempatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mendapati kata Imam Ibnu Qudamah istri kita kelelahan, ya bantu aja istri kita seperti itu. Jadi para suami itu jangan merasa takut harga diri kita akan jatuh dikarenakan kita membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya. Jadi tetap kamu kok wibawanya gak akan jatuh ketika kamu sebagai seorang ayah menggendong anakmu atau misalkan membantu menjemurkan pakaian misalkan seperti itu. Jangan merasa takut, tidak akan menurunkan harga diri kita sebagai seorang suami. Kan mungkin kita sering mendengar akan kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan saja membantu kepada istri-istrinya, bahkan kepada anaknya sendiri pun baginda Nabi Muhammad itu sampai membantu langsung turun gitu ya, sengaja mendatangi rumahnya Siti Fatimah Zahra ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih sangat kecil sekali kan, anak kembar. Masya Allah, sengaja baginda Nabi Muhammad membantu anaknya, apalagi kepada istri-istrinya, ya kan? Tidak menurunkan kok akan harga dirinya baginda Nabi Muhammad, apalagi sebagai seorang Rasulullah. Imam Nawawi juga memperjelas ya, menekankan untuk memperhatikan akan haknya istri kita, memperhatikan akan kebutuhan lahir dan juga batinnya, termasuk memberi rasa aman dan juga penghargaan kepada istri kita. Nah, semoga pembahasan ini sudah dapat dipahami ya. Wabil khusus ini adalah wejangan untuk para suami. Baik, kita lanjut kembali nih kepada curhatan para istri yang tadi yang belum selesai. Curhatan para istrinya adalah seperti ini. Teteh sudah tahu kan badan fisik aku lelah. Suamiku teteh bukannya mijit-mijit aku, tetapi malah minta jatahnya. Aduh, ini jadi semakin melanjut nih ya pertanyaannya ya, curhatan para istri ini. Teteh, apa nih teteh solusinya? Boleh gak sih aku menolak gitu ya suami aku seperti itu? Baik, di sini teteh tidak berbicara dulu hukumnya ya, wahai para istri, tetapi kita teh ini lebih berfokus dulu kepada solusinya. Maka solusi kalau kita lihat dari beberapa referensi kitab yang pernah teteh-teteh baca, itu solusi pertama menurut kaidah Islam ya tetap itu ada di komunikasi ya, yaitu di komunikasi yang terbuka. Jadi Anda kalau misalkan istri saat ini fisiknya lelah gitu ya, berkata saja, Anda jujur kepada suami Anda kalau Anda itu lelah seperti itu. Tetapi ini yang banyak menjadikan suatu percekcokan, terkadang kita tidak memahami seni mengungkapkan kata atau seni mengungkapkan perasaan kita. Akhirnya inilah yang dapat mengakibatkan percekcokan. Jadi dituntut berkomunikasi untuk jujur, tetapi ucapkanlah dengan penuh kelembutan Anda sebagai seorang istri. Jadi jangan langsung dengan nada tinggi.
Jadi kalau misalnya kita lagi capek, lagi lelah gitu ya teteh, suami malah ngajak gitu ya. Kemudian kita langsung nih dengan nada yang tinggi gitu, Mas kamu tuh nggak lihat gitu ya, aku tuh capek, aku tuh lelah seharian gini 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 gitu ya kan. Nah, langsung dengan nada tinggi, suami yang tidak paham ini bisa duar, menjadikan suatu percekcokan. Jadi, teteh pahami di sini, wahai Anda sebagai seorang istri atau seorang ibu, Anda capek, Anda lelah, dan teteh pun merasakan hal seperti itu. Tetapi tetap, kalau bisa, kita harus tetap bisa menjaga emosi kita, ya. Ucapkan kepada suami kita dengan nada yang lembut, kalau bisa dengan sedikit manja. Kenapa dengan sedikit manja? Iya, karena para suami itu biasanya sangat senang sekali melihat istrinya yang penuh dengan kemanjaan seperti itu ya. Emang lucu teteh, usia aku yang sudah menua, lucu-lucu aja kalau di depan suaminya ya. Jadi kalau ketika kita capek lelah, suami ngajak kita sambil ya dengan ekspresi muka yang ih mas kamu tahu nggak sih gitu ya. Kalau teteh sama suami bilangnya kamu tahu nggak gitu, dengan ih. Nah, dengan kata ih itu belum banyak mengungkapkan yang kita ucapkan, dengan ih aja, dengan suami itu biasanya udah paham, oh ini istriku lagi kelelahan, istriku lagi kecapean, seperti itu ya. Maka suami yang memahami hal itu nanti akan mengetahui langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh sang suaminya. Nah, suami yang paham itu akan mengedepankan empati, ya. Seperti mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah kepada istri-istrinya meminta dengan tindakan kekasaran, selalu dengan tindakan kelembutan. Situasi apapun tidak pernah Rasulullah berperilaku kasar kepada istri-istrinya. Ya kalau misalkan sang suaminya berperilaku kasar dapat dengan apa yang dia inginkan, misalkan suaminya pengen puas gitu ya, suaminya pengen keluar gitu, dapat nih apa yang ia inginkan. Tetapi kalau dengan tindakan yang tidak nyaman, teteh jamin rasanya pun tidak akan nikmat. Percuma kan kalau kita dapatkan tidak penuh dengan rasa kenikmatan. Tapi pertanyaan selanjutnya dari sang suaminya berkata seperti ini, tapi teteh suami aku, maksud teteh istriku, kok masa ya lelahnya kok setiap hari? Setiap hari tuh mau diajak lelah aja terus, capek aja terus. Udah berapa bulan itu aku nggak dikasih jatah. Banyak juga suami yang bercurhat seperti itu, kok masa lelah terus deh, masa kok capek terus nih teteh gitu ya kan. Bahkan itu di Viti apa ya teteh tuh 2 hari kemarin tuh ada baca komentar, katanya teteh gimana solusinya, aku sudah 7 tahun masya Allah tidak dikasih sama istri aku, alasannya capek lelah terus. Ini saat ini teteh tidak langsung membahas ke sana ya kan, ini udah conflicted banget gitu kalau untuk pembahasannya. Habis masalahnya dia berkomentar sampai 7 tahun, ada apa ini di dalamnya ya kan. Nah ini teteh menerangkan yang ya sewajarnya memang istri kita yang lagi kelelahan. Maka kalau misalkan udah hampir 2 minggu, 3 minggu gitu ya, hampir 1 bulan mau diajak lelah terus, capek terus, nah ini yang perlu patut diwaspadai ya. Jangan-jangan istri kita emang benar-benar malas nih ya. Tapi kalau misalkan dengan atas dasar istri kita benar-benar malas, hati-hati ya wahai para istri. Khawatirnya takut Anda termasuk kepada istri yang durhaka, Anda termasuk kepada istri yang nusyuz. Kemudian si istrinya itu kembali lagi gitu ya, karena saking banyaknya yang berkomentar, istrinya kembali lagi bilang seperti ini, teteh gitu ya, tapi memang bener loh teh, akhir-akhir ini aku tuh memang bener-bener lagi capek banget di pekerjaan aku, itu capek banget, aku bahkan sekarang kayaknya lagi stres depresi gitu ya teteh, makanya aku menolak suami aku. Nah, baru di sini perlu lagi komunikasi yang lebih dalam lagi. Kalau udah seperti ini perlu komunikasi yang lebih serius. Kata suaminya, memulai percakapan dengan komunikasinya, kalau kamu benar-benar lelah, kamu benar-benar capek, di sebelah mana yang membuat kamu itu lelah? Pekerjaan apa yang membuat kamu itu lelah banget, capek banget? Apakah di pekerjaan kamu, apakah di rumah, apa-apa-apa, biar Mas tahu, biar nanti solusinya kita dapatkan bersama bareng-bareng, seperti itu. Karena mau bagaimanapun wahai istriku, ini kebutuhan biologis ya. Kemana Mas harus mensalurkan hal ini kalau bukan kepada istriku yang halal? Dan ini adalah ibadah. Jangan sampai kalau misalkan ini pengaruh kecapean, kelelahan ini dari pekerjaan di luar, sedangkan yang wajib mencari nafkah itu adalah Mas, bukan kamu.
Jangan sampai kamu fokus untuk mencari uang, tetapi kewajiban kepada suami kamu lalaikan. Nah, ini kan mulai ada komunikasi yang lebih serius, yang lebih dalam. Dan yang dapat menjawab hal ini tentu adalah pasangan suami dan istrinya sendiri. Sehingga mengetahui sebelah mana yang membuat istri kita itu benar-benar capek dan lelah. Lalu sang suaminya tentu dapat mendorong, dapat membantu akan permasalahan ini. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dicontohkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW pun, baginda Nabi Muhammad langsung turun membantu pekerjaan istrinya di dalam kehidupannya sendiri, di dalam kehidupannya sehari-hari, maksudnya di dalam rumah tangga. Kata Rasulullah untuk membantu meringankan beban istrinya sehingga ada tenaga yang lebih untuk melayani sang suaminya. Ini hadis loh ya. Kesimpulannya, hak suami untuk dilayani istrinya itu memang besar sekali haknya. Tetapi hak istri juga sama, diperlakukan baik oleh suaminya itu juga berperan besar kepada hak sebagai istrinya ya. Kalau suami yang bijak itu tidak akan memaksa kepada istrinya di dalam keadaan istrinya sakit atau misalkan keadaan istrinya yang sedang lelah. Justru sang suami itu akan menunggu dengan penuh kesabaran kepada istrinya dan membantu meringankan beban istrinya. Rumah tangga yang harmonis itu akan bisa kita dapatkan ketika sudah terjalin antara hak dan juga kewajiban itu dapat berjalan bersama. Bukannya berat sebelah. Seperti itu ya. Masya Allah, para curhatan istri, semoga dengan apa yang Teteh sampaikan ini dapat terwakilkan. Dan juga curhatan para suami, semoga dengan video yang Teteh sampaikan ini dapat terwakilkan. Dan semakin terbuka apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita semakin sakinah, semakin mawaddah dan juga warahmah, mendapatkan keluarga yang lebih harmonis lagi, dan kita menjadi sosok seorang istri dan juga sosok seorang suami yang lebih berbijaksana. Masya Allah, indah sekali rumah tangga yang akan kita dapatkan kalau suami istri sudah berbijaksana di dalam hatinya. Semoga bermanfaat apa yang Teteh sampaikan. Wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.